Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi asmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya sampai akhir bulan Ramadan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita memasuki zaman yang penuh fitnah. Lika-liku kehidupan, warna-warni kehidupan kita menuntut kita sebagai seorang mukmin harus memiliki iman yang kuat, atau kita pribadi menjadi seorang mukmin yang kuat. Tentunya ini menjadi landasan yang penting bagi kita semuanya untuk menghadapi ujian, cobaan, fitnah yang sedang kita hadapi bersama. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah menggambarkan bagaimana seorang yang mukmin itu, mukmin yang kuat itu akan lebih dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dha'ifun. Orang yang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dari seorang mukmin yang lemah. Umar bin Khattab pernah berdoa agar dipadukan antara kekuatan dan kebenaran, kebatilan dan kelemahan. Tetapi pada saat ini kita tahu bahwa kebatilan dan kekuatan ini telah bersatu. Kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita sekali lagi menguatkan diri kita. Lantas apa yang harus kita siapkan sebagai seorang mukmin agar kita mempunyai mukmin yang menjadi mukmin yang kuat? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita menguatkan iman kita. Iman ini adalah pondasi, landasan dalam beraktivitas. Kalau seandainya iman ini kuat, insya Allah nanti yang lainnya akan berefek domino, yang lainnya akan menjadi kuat pula. Tetapi kalau seandainya iman ini lemah, maka ya nantinya yang lainnya akan berdampak lemah pula. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang mukmin harus memiliki pemikiran atau pola pikir yang kuat. Hal ini berkaitan dengan ilmu. Seorang mukmin harus di mana lini-lini yang kemudian dia harus pakar di dalamnya, dan inilah bentuk daripada ilmu. Berkaitan dengan ini juga Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagaimana Allah SWT berfirmankan dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Iman juga disebutkan di sini bagaimana menjadi orang mukmin yang kuat dari sisi imannya. Kemudian tadi yang kedua tadi dari sisi ilmu. Ilmu harus ilmu yang kuat pula. Sekali lagi di sini Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kita tahu juga saat ini orang-orang mukmin dalam sisi pengetahuan juga masih minim. Maka kita bangun generasi kita, anak-anak kita menjadikan orang mukmin yang lebih kuat dari sisi ilmu. Kemudian yang ketiga, mukmin yang kuat dari sisi ekonomi, dari sisi finansialnya. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita, kadal fakru ayyakuna kufron, bahwa kemiskinan itu akan dekat kepada kekufuran. Saat ini kita telah diuji oleh Allah SWT dengan COVID-19 ini. Ini ujian yang sangat berat bagi kita semuanya, terutama ujian dari sisi ekonomi. Bisa jadi nanti kalau seandainya ini berkepanjangan, nanti ekonomi akan semakin rendah, akan lumpuh. Nah, ini kita harus siapkan dari saat ini bagaimana kita menguatkan dari sisi ekonomi ini. Dan kita sebagai seorang mukmin harus bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya supaya kita bisa menjadi satu bangunan yang kokoh,
dari sisi ekonomi ini. Banyak program yang kemudian harus kita bersama lakukan supaya sisi ekonomi ini sekali lagi bisa menjadi kuat, bisa kita andalkan oleh orang-orang mukmin yang lainnya. Kemudian yang keempat, kita sebagai seorang mukmin juga harus mempunyai fisik yang kuat. Disinilah kemudian Rasulullah SAW kalau kita kaji dalam berbagai macam sirah, beliau itu orang yang sangat kuat fisiknya. Pernah dalam perang Khandaq, beliau membelah batu yang besar. Dengan izin Allah, batu itu kemudian bisa dipecahkan oleh Rasulullah. Kita tahu juga Rasulullah pernah gulat dengan yang lainnya atau lomba gulat. Beliau juga memenangkan gulat itu. Inilah bukti bahwa Rasulullah SAW tidak fisiknya lemah, tetapi beliau mempunyai fisik yang kuat. Dan inilah yang harus kita contoh bersama. Kita walaupun di rumah jangan lupa untuk senantiasa olahraga. Walaupun kita senam, walaupun kita jalan di tempat atau jogging, kita mengeluarkan keringat kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, sehat jasmani kita. Sehingga kita juga nantinya akan memperoleh cita-cita yang kita inginkan. Sehingga nantinya ketika bangunan ini ataupun kita menjadi seorang mukmin yang kuat, nantinya akan sukses di dunia maupun di akhirat. Dari sisi ekonomi, sisi dunianya kita sukses, kemudian sukses juga di akhirat nantinya. Inilah harapan bersama kita semuanya, menjadi seorang mukmin yang kuat dari sisi apapun, sehingga orang mukmin, orang muslim akan semakin mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang senantiasa tabah dalam segala ujian. Dan mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita di surganya kelak. Ila hadza qouli wastaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.